Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi, NIM B0223307. Saya dari program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Jadi pada video kali ini saya akan membuat roleplay mengenai pemberian tindakan pengkajian, menyatakan diagnosa dan tindakan keperawatan pada pasien yang mengalami risiko bunuh diri. Nah, di mana dimulai dari tahap yang pertama, yaitu prainteraksi, di mana saya sebagai seorang perawat telah menyiapkan diri dan mempelajari, mengetahui data-data pasien yang akan saya lakukan pengkajian. Permisi Kak, selamat siang. Oke, baik Kak, perkenalkan saya perawat Selmi yang bertugas siang ini yang akan mendampingi Kakak. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Indi Indah. Baik, di sini saya akan panggil dengan Kak Indah aja ya. Baik Kak Indah, bagaimana Kak perasaannya hari ini? Lumayan Kak. Jadi Kak Indah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai Kak Indah, apa yang Kak Indah rasakan, terus apa yang mengganggu pikiran Kak Indah. Bagaimana, apakah Kak Indah bersedia? Nah, mungkin kita akan berbincang-bincang selama 15-20 menit. Baik, apakah Kak Indah bersedia? Bersedia. Oke. Jadi kita akan mulai dari apa yang Kak Indah rasakan. Kak Indah bisa ceritakan tentang apa saja yang Kak Indah rasakan hari ini, atau apa yang membuat Kak Indah sedih yang menggencang pikiran Kak Indah? Jadi Kak, begini, saya semenjak kejadian itu saya selalu merasa takut, merasa diri saya itu sudah tidak berharga, merasa kotor dan sudah tidak, pokoknya saya sudah tidak berharga lagi Kak. Tadi Kak Indah mengatakan setelah kejadian itu, kalau boleh saya tahu kejadian yang Kak Indah maksud itu kejadian apa ya? Tapi Kakak jangan tanya siapa-siapa ya. Iya, Kak Indah tidak perlu khawatir, di sini apapun yang Kak Indah ceritakan itu menjadi rahasia kita berdua. Jadi begini, dulu bapakku pernah hampir mau perkosa saya, makanya saya merasa takut. Saya takut sama orang tua saya takut sama orang-orang, jadi saya kayak udah tidak berdaya lagi, udah merasa kotor karena takut. Baik Kak Indah, dari kejadian ini apakah Kak Indah ada keinginan atau merasa ingin mengakhiri semuanya? Iya ada, saya sempat mau bunuh diri sebanyak 2 kali. Saya kayak semenjak itu saya mau bunuh diri saja, kayak sudah ngapain saya hidup, saya sudah tidak berguna lagi, saya sudah kotor, saya sudah dilecehkan sama bapakku sendiri. Baik Kak Indah, saya bisa merasakan, saya paham, pasti itu sangat berat bagi Kak Indah. Pasti setelah kejadian itu beban yang di pikiran Kak Indah itu semakin berat ya. Nah, baik, apakah ada lagi yang ingin Kak Indah ceritakan? Itu saja. Oke. Nah, dari cerita Kak Indah tadi, Kak Indah mengatakan dirinya itu kotor, terus tidak berharga, tidak berdaya, dan pernah melakukan bunuh diri itu termasuk dalam kondisi risiko bunuh diri, di mana Kak Indah sudah merasa capek, terus merasa bahwa Kak Indah itu sudah tidak bisa lagi hidup. Ini tuh termasuk dalam risiko bunuh diri. Nah, kalau saya sarankan, semua tindakan itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan ya Kak, karena dengan cara ingin bunuh diri itu masalah itu tidak akan selesai. Nah, untuk memastikan bahwa Kak Indah tidak akan melakukan tindakan-tindakan berbahaya itu lagi, izin saya ingin memastikan tempat Kak Indah itu aman dari benda-benda tajam seperti pisau, gunting, ataupun pecahan-pecahan kaca yang bisa saja Kak Indah gunakan untuk mengakhiri hidup Kak Indah ya. Baik. Nah, kita sudah bercerita selama 20 menit. Bagaimana perasaan Kak Indah setelah mengeluapkan semua apa yang Kak Indah rasakan? Setelah kakak teman saya cerita, lumayan lega dan enak lagi. Itu sangat sudah luar biasa ya Kak Indah. Nah,
tadi saya sudah jelaskan apa-apa saja yang harus Kak Indah lakukan agar Kak Indah itu tidak melakukan tindakan berbahaya seperti tadi bunuh diri. Bisa dijelaskan kembali apa saja? Tadi kakak bilang hindari benda-benda tajam seperti pisau, gunting, pecah-pecahan beling seperti itu kan. Iya. Dan juga kakak mau memeriksa tempat saya. Baik, bagus, luar biasa ya Kak Indah, sudah ada peningkatan untuk menghindari dari tindakan bunuh diri. Nah, semoga Kak Indah selalu bisa melawan ya pikiran untuk mengakhiri hidup Kak Indah. Jadi kalau misalnya Kak Indah merasakan hal-hal yang ingin Kak Indah lakukan itu seperti tadi yang mencoba untuk menyakiti diri atau bunuh diri, Kak Indah bisa langsung ke saya. Nanti saya akan bantu Kak Indah lagi ya. Ya Kak, terima kasih. Oke. Nah, kalau begitu kita akan akhiri sesi kita pada siang ini. Besok kita akan lanjut lagi di jam yang sama dan di tempat yang sama. Bagaimana? Apakah Kak Indah bersedia? Bersedia Kak. Oke, terima kasih Kak Indah bisa beristirahat. Iya, terima kasih.